Halo, selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang proyek pembuatan website. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan framework Django dengan memanfaatkan serializer dan menggunakan RDBMS dari MySQL. Di sini kita ambil data dari API yang sudah disediakan, berikut link dan sampelnya. Nah, di sini saya coba untuk mencari tahu apa isi dari data API tersebut. Di sini saya mencoba untuk merubah ke SMD5. Kemudian di sini saya taruh variabel URL untuk menyimpan link ke data API, kemudian username. Username di sini sesuai tanggal sekarang, yaitu tanggal 27 bulan 11 tahun 2023, diambil belakangnya 23. Kemudian C0 sekarang jam 1:27 berarti 02. Kemudian passwordnya juga bisa coding tanggal 27 11 23. Kemudian kita hash ke MD5. Kita lihat bagaimana datanya. Nah, berikut data dari line API-nya. Saya cari tahu datanya, datanya seperti ini. Terus saya coba dalam ambil ke datanya saja, yang ini aja, tadi nggak ada. Datanya ada seperti ini. Kemudian saya coba lagi masuk ke indeks pertama. Di sini kan ada beberapa data. Nah, di sini saya coba lihat dari indeks pertama. Nah, kemudian saya coba lihat JSON-nya, datanya seperti ini. Saya tahu bahwa datanya ada kolom no, ID produk, dan sebagainya. Sebentar, ini not responding. Agak lama sambil nunggu. Tidak bisa kayaknya, tidak bisa. Lanjut ini dulu. Sebentar, oke. Nah, di sini saya tahu bahwasanya datanya itu ada kolom ID produk, nama produk, kategori, harga, dan status. Setelah saya tahu isinya seperti ini, saya coba ingin tahu juga cara ambil nama produknya. Ya, kemudian saya coba cari berapa jumlah datanya, ini data 10. Sini saya coba menggunakan data frame dari Panda. Saya lihat data unik dari kolom status. Ternyata ada yang jual dan tidak bisa jual. Begitu pula pada kategori. Kemudian saya coba cara bagaimana menarik. Nah, di sini saya cari tahu tipe datanya tadi, kemudian saya coba terapkan untuk membuat data JSON dari data unik tadi. Di sini kategori tadi kan ada beberapa yang unik, saya coba cari dari array tadi, kita masukkan number 1, nama kategorinya berapa. Nah, ini nanti saya terapkan untuk memasukkan data ke database. Coba langsung. Pertama kita masuk ke codingan terlebih dahulu. Oh ya, pertama saya menyalakan SAMPP-nya, saya menggunakan PHP admin dari PHP admin. Kemudian saya coba lihat produk. Di sini saya coba code yang sudah saya buka.
Nah, di sini pertama kita membuat projectnya seperti biasalah membuat project biar nggak terlalu panjang. Saya tidak jelaskan cara membuatnya. Kemudian kita masuk ke setting. Nah, di sini juga membuat folder manajemen dan ada isi-isinya panjang. Saya juga tidak jelaskan biar nggak terlalu lama. Nah, di sini kita masukkan manajemen. Manajemen ini dari ini. Kemudian kita masukkan juga template. Kita ambil template-nya dari template. Yakni dari ini. Dan juga kita konfigurasi terkait database. Nah, di sini saya menggunakan database nama production. Coba kita lihat. Nah, ini production itu yang saya gunakan. Kemudian ini bawaan hostnya. Kemudian di sini juga saya gunakan static untuk mengambil dari static. Dari static ini mengambil CSS, image, dan juga seterusnya. Nah, setelah itu kita coba ke soal langsung pertama. Nah, kita ambil data dari API yang setelah disediakan. Nah, di sini ada manajemen, terus views. Kita import beberapa library yang diperlukan, kemudian kita ke data API, kita membuat fungsi data API. Nah, ini tadi yakni dari link, username, password, hash yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita return mengembalikan nilai dari data API, yakni tadi yang berisi data-data yang berbentuk mana ya? Tadi itu isinya seperti ini. Seperti ini datanya. Datanya sudah berbentuk seperti ini. Nah, data tersebut yang dikembalikan pada fungsi data API. Nah, kemudian saya tambahkan pada tabel kategori. Pada tabel kategori ini ditambahkan, kita pindah ke data frame, kita ambil nilai kategori yang unik. Kemudian kita pindah ke tipe list. Kita membuat perulangan di mana pada perulangan ini itu yang tadi number itu buat nomornya di awal, yakni ID kategori. Kemudian ada nama kategori juga. Jadi membuat JSON tadi jadi 1, namanya apa, 2, nanti dan seterusnya. Kemudian kita ubah ke JSON. Nah, kita ambil ke kategori serializer. Di mana pada kategori serializer pada kategori serializer ini kita ambil dari model serializer. Nah, kita ke model serializer pada kategori ya. Di sini saya membuat data tabel kategori di mana isinya itu ada ID kategori dan nama kategori, di mana ID kategori ini sebagai primary key, sedangkan nama kategori sebagai jacket dengan max length 255, ini maksimal panjangnya. Nah, di sini kita kembalikan nama kategori, ini nanti bisa ditampilkan pada halaman UI. Kemudian pada serializer ini kita ambil model kategori tersebut dengan first kolom semua kita ambil. Ada 2 kolom di sini, yakni kolom ini ID kategori dan nama kategori, ini kita ambil semua. Nah, kemudian kita gunakan kategori serializer tersebut
jika serializer kategori itu valid, maka akan disimpan ke database dan menghasilkan informasi data berhasil disimpan. Jika berhasil tidak ada masalah. Nah, bagaimana caranya? Cara itu saya gunakan ini, bentar saya coba berikan masuk. Oke. Kemudian pindah ke folder tersebut, kita masuk environment, kemudian kita masuk ke halaman project C. Nah, bagaimana cara menyimpan? Oh ya, tadi setelah membuat database bisa migration, terus migration untuk menambahkan ke database SQL. Nah, untuk menambahkan data API ke database yang sudah dibuat tadi, kita bisa masuk ke Python manage.py, kita ke cell. Nah, setelah ini kita bisa masukkan from management, sebentar, from management.views, import apa yang kita cari. Nah, kan itu manajemen.views. Pertama masuk ke manajemen dan mencari views. Nah, kita ambil fungsi yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya add kategori, kita menambahkan data kategori ke database. Jadi import add kategori. Setelah berhasil mengimport, panggil kategori tersebut. Bagaimana caranya? Add kategori. Kita bisa enter nanti, kita tahu kita dapat mengirimkan data API ke database. Begitu pula pada status dan juga produk. Kita bisa tambahkan juga ke database. Sekarang saya keluar. Kemudian setelah kategori masuk ke status. Status ini juga sama dengan yang kategori tadi. Masuk juga ke serializer. Ke status juga itu sama seperti kategori. Nah, status ini juga sama menggunakan ID status bagi memiliki dan nama status. Langsung ke produk. Nah, di sini produk itu kita ambil dari produk serializer. Produk serializer itu di sini. Nah, benar di sini. Nah, di sini ada kategori. Nah, ini kan karena pada data API itu kolomnya itu kategori dan status, sedangkan permintaan dari soal ini kategori ID dan status ID. Nah, oleh karena itu kategori ini kita source ke kategori ID dari database. Begitu juga dengan status. Nah, karena di data API tadi ada beberapa field, salah satunya no ID produk, nama produk. Nah, di sini semua tidak digunakan, yang tidak digunakan yakni no. Nah, jadi
No, ini kita hapus. Jadi kita sebutkan file apa aja, kolom apa aja yang akan digunakan dan diinputkan ke database. Nah, di sini kan kita sudah memasukkan kategori, nama kategori, beberapa kategori. Nah, kita bisa lihat contohnya kategori kita masukkan di tags. Sebentar loading. Oke, masuk ke kategori. Oke, setelah ke kategori, kita tahu bahwasannya ada 7 jenis kategori. Ini yang unik tadi saya cari tahu. Nah, ini sebelumnya sudah saya masukkan juga status. Nah, jadi pada ini kan kita lihat modelnya terlebih dahulu. Bagaimana model dari produk. Nah, mana di sini ada di produk itu sebagai primary key, nama produk, kategori. Nah, pada kategori list ini kita gunakan sebagai foreign key, yakni relasi ke tabel kategori dan tabel status. Jadi ini akan mengikut ke ini. Ini primary key-nya, ini foreign key-nya. Jadi ini merujuk ke primary key dari kategori. Begitu juga status. Nah, jika seperti itu pada hal ini, pada kategori itu kita list nama-nama dari kategori. Dari tabel kategori. Nah, itu kita cari tahu apakah kategori ID dari validated yang dicari tahu pada data API itu sesuai dengan data yang di database. Nah, jika sesuai itu kita ambil ID kategorinya. Di kategori yang ini. Jadi kita cari tahu data API itu sama dengan ini atau ini. Jika sama dengan yang ini, yang 4. Nah, itu yang diambil itu di kategori 4. Jadi ID kategori itu nanti dimasukkan ke dalam, contohnya kita masukkan ke dalam database produk. Jadi database produk ini bukan nama kategori tetapi kategori ID. Nah, begitu juga status ID. Jadi ini merujuk ke tabel status dan tabel kategori. Nah, begitu pula status kita cari tahu apakah sama. Jika sama kita berubah ke ID statusnya, kita sesuaikan. Kita rujuk ke tabel status. Nah, setelah kita berhasil mengambil data dari API, kemudian kita buat database dengan tabel. Nah, database dengan tabel ini kita juga sudah buat. Ini sudah kita buat database dengan tabel, ID produk, nama produk, kategori, harga, status ID, dan juga kategori juga di sini udah kita tambahkan ID kategori, nama kategori, begitu juga pada status. Pada status ini juga ada ID status, nama status. Nah, ini ID status 0 itu bisa dijual, sedangkan itu tidak bisa dijual. Ini nanti berguna pada penerapan soal. Nah, jadi database sudah dibuat, kemudian simpan produk yang sudah Anda dapatkan dari URL produk. Nah, tadi URL yang sudah saya ambil dari API, data API kita masukkan ke database. Data sudah masuk sudah saya jelaskan bagaimana cara memasukkan data tersebut. Kemudian buat halaman untuk menampilkan data yang sudah Anda simpan. Nah, jadi data yang sudah disimpan di database tadi saya tampilkan ke halaman website. Kita nyalakan dulu Python manage server.
Nah, di sini sepertinya sudah berhasil running servernya. Kita buka alamat ini. Nah, kita tambahkan di sini. Saya buat dengan bantuan Bootstrap. Nah, di sini saya tampilkan data produk itu berupa ID produk, nama produk dari database produk tadi. Saya tampilkan number. Totalnya ada 30 data. Di mana saya akan jelaskan terkait penerapan ini. Nah, di sini saya punya folder static, di mana ada CSS, image-nya, kemudian vendor ini tadi dari Bootstrap. Di Bootstrap ada jQuery, Paper. Nah, dari Bootstrap ini saya masukkan di internal. Jadi tidak ambil dari URL, tapi kita masukkan ke folder project. Kemudian template yang tadi di template setting, sama setting tadi ada statistika untuk mengambil data-data tersebut. Nah, di template ini juga ada base.html. Nah, base.html ini sebagai template dasar semua. Saya ambil dari ini. Nah, statik tadi buat ngambil gambar Bootstrap tadi langsung ke statik tadi. Kemudian saya buat blok title ini untuk menambahkan di kita buat di create atau di HTML yang lain biar bisa ditambahkan bawah. Jadi nah, ini sebagai template-nya. Navbar juga jika dibuat di sini menggunakan bantuan Bootstrap. Di sini kita panggil script dari JavaScript, juga CSS tadi, gambar dari static. Kemudian masuk ke indeks. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait tampilan ini. Nah, kita extend tadi dari base.html, template HTML tadi. Kemudian title-nya ini yang sudah disimpan pada views. Jadi kita panggil. Coba kita lihat di views. Nah, seperti ini ada title, sprint, title sprint ini dipanggil di text title. Nah, makanya muncul di sini fast sprint. Kemudian beberapa tadi, metadata dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan Bootstrap juga table strip. Jadi menampilkan no ID level dari database. Nah, di sini no ini kita buat for loop counter. Jadi ini bukan dari database tapi for nomor urut. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita kolom-kolomnya sudah didefinisikan, kemudian pilih in product. Dari modul produk tadi, produk sudah didefinisikan di views, di view indeks ini. Nah, di indeks ini produk, dari produk ini kita ambil semua datanya, kemudian kita terapkan di produk untuk dipanggil di HTML-nya, di render di index.html yang ini. Jadi kita bisa panggil produk tersebut, kita lakukan perulangan for produk. Jadi kita ambil dari produk ini, kita ambil berlapan ID, nama produk dan hingga status. Begitu juga pada bagian data produk bisa dijual. Oke, ini sudah selesai, berarti
untuk menampilkan datanya. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, yakni tampilkan data yang hanya memiliki status bisa dijual. Jadi saya lakukan di bawahnya, yakni data produk bisa dijual. Jadi pada status ini kita tahu bahwasanya semua data yang ditampilkan itu bisa dijual. Ada berapa? 16 data yang bisa dijual dari 30. Jadi ada 16 bisa dijual, juga 14 yang tidak bisa dijual. Ini kita tampilkan, kemudian saya akan jelaskan kodenya. Nah, ini data yang berada produk kita yang bisa dijual. Sama seperti tadi kita membuat tabel. Nah, tetapi pada ini kita lakukan filter. 0 itu apa? 0 itu bisa dijual. Jadi status itu sama dengan 0. Kita ambil data yang hanya yang memiliki nama bisa dijual. Baterai habis lama, lanjut. Dia ambil data yang memiliki status 0, ini bisa dijual. Variabel dijual. Nah, di sini lakukan for looping juga. Kita lakukan ulangan, kita tampilkan hingga mendapatkan hasil seperti ini. Jadi menampilkan sudah, kemudian kita buat fitur jrot. Sebelum itu saya akan berikan nama caranya pindah ke halaman yang lain. Nah, di sini ada URL. Kalian aja nanti. Nah, ini ada admin. Nah, pada Django ini sudah disediakan administrasi. Tapi saya nanti akan membuat sendiri. CRUD, create, update, dan delete. Ini bisa diakses. Nah, tampilan ini kita dari model tadi kita ambil kategori satu produk, terus tampilkan di sini ada name manajemen, ini dari nama foldernya kita definisikan manajemen. Ini nanti platform, nanti saya jelaskan. Di sini ada URL. Nah, ini tadi dibuat register untuk masuk ke halaman admin tadi. Dapat akses ke admin dari Django. Nah, di sini kita lihat kategori, bisa tambah kategori, bisa delete seperti di sini dari admin. Nah, kita kembali ke halaman index awal. URL. Nah, gini bisa masuk ke halaman manajemen. Nah, tadi kan katanya ke ini halaman indeks awal ini. Path ke indeks, kemudian ini path ke admin. Admin yang tadi kita buka admin dari Django, kemudian kita buat dari manajemen. Kita masukkan dari URL manajemen ini. Nah, manajemen ini hanya satu, kita bisa masuk ke manajemen dan manajemen update dan manajemen create. Nah, karena itu di sini ada namespace manajemen. Kita coba masuk ke halaman manajemen. Nah, ini halaman manajemen. Nah, masuk soalnya buat fitur untuk edit
tambah dan hapus. Kita coba dulu, kita tambah data. ID 99. Oh ya, sekalian kita coba ini. Kita coba dulu menjelaskannya nanti. Untuk fitur tambah, kita input nama harus diisi, harus berupa input angka. Misal kategori ini harga ini otomatis. Jadi mau nulis string itu sudah bisa di sini. Yang hanya bisa diinput adalah integer. Nah, di sini ada pemberitahuan untuk fields atau kolom nama produk. Untuk misal isi guling, kita kirimkan datanya. Datanya guling sudah masuk. Kemudian kita coba untuk data. Nah, ubah data ini kita langsung inputkan dari data sebelumnya. Tadi kan guling ya, kita coba kirim. Nah, berubah jadi bantal. Tampilan untuk tambah dan ubah itu sama, satu halaman. Nah, kemudian kita coba hapus. Ini juga ada perintah. Untuk hapus, beri alert atau konfirmasi ketika diklik hapus. Nah, di sini pada hapus, saya coba hapus. Ada informasi, Anda ingin menghapus, saya klik OK. Nah, data berhasil dihapus. Bandal guling tadi di baris 31 itu sudah hilang. Jadi CRUD sudah berhasil diterapkan. Kemudian kita bahas terkait CRUD tadi. Kita tutup URL terlebih dahulu. Nah, di sini dari API tambahkan kategori. Nah, di sini ada update. Nah, update ini kita ambil produk objek, kita dapatkan update ID, kita ambil dari ID produk. Nah, kita isi data di mana ID produk itu berarti ID produk dari tabel produk. Kita terapkan produk update, beberapa field yang lainnya. Kemudian kita request kirimkan data tersebut dengan metode post. Nah, kita cek apakah valid. Jika valid, akan disimpan, akan dikirimkan ke database. Kemudian di redirect ke mana? Ke manajemen list. Jadi kita kembali ke halaman manajemen. Nah, di sini konteks ini juga bisa digunakan untuk penampilan HTML nanti. Seperti title ini bisa ditampilkan. Form dari data bisa ditampilkan di halaman HTML-nya. Kemudian di render ke halaman HTML. Halaman grid HTML. Nah, di halaman grid HTML tadi kan ada sudah dijelaskan template. Kita langsung title-nya tadi yang udah diambil di views. Nah, kita gunakan post, kita juga gunakan NGS untuk mengamankan data. Nah, kemudian kita ambil produk form jadi yang sudah dijelaskan di views. Ini produk form. Kita ambil datanya, kita lakukan perulangan. Nah, di sini saya terapkan kelas dari Bootstrap.
Ini kita ambil labelnya, kemudian formnya seperti data area, inputan, dan sebagainya itu. Saya jelaskan ini aja. Jadi form label ini untuk tampilannya jarak-jarak juga, mapping 2, margin 2, padding 2, kemudian form label, ini etiket produk, nama produk, ada juga formnya, ini form untuk mengisi. Kemudian kita submit menggunakan tab submit. Ini dari Bootstrap. Nah, setelah create, kita lanjut ke delete, dan ini kita coba hapus data dari database. Nah, kita produk ini kita filter berdasarkan ID produknya, nanti ID produk berapa yang akan dihapus sebagai acuan. Kemudian jika berhasil akan dikembalikan ke list. Validate tadi juga seperti ini, sudah divalidate nama dari harga, dimasukkan ke sini dan sebagainya. Untuk validasi tadi yang harus diisi namanya dan sebagainya. Kemudian delete ini kita coba tampilkan halaman HTML-nya. Ini sama menggunakan template tadi. Kita ambil data label buat tabel, kita ambil datanya. Nah, di sini ya ini delete, hapus. Dapat ini kita gunakan kelas dari Bootstrap Integer berwarna merah. Nah, refnya kita kembalikan ke manajemen delete. Jadi manajemen strip delete nanti masuk dan di view saja, kita kembalikan ke halaman list HTML tersebut. List HTML. Nah, kita ambil produk ID produknya sebagai acuannya untuk menampilkan konfirmasi apakah ini beneran mau dihapus apa enggak. Setelah diklik akan masuk ke sini pemberitahuan konfirmasi apakah data ini benar-benar ingin dihapus. Kita ambil manajemen, terus diambil dari hasil ini tadi yang delete. Untuk delete sudah, kemudian masuk ke grid. Grid yakni pembuatan data baru dengan menggunakan metode post. Cek apakah sudah sesuai, valid, sesuai dengan tipe data yang diharapkan oleh database. Jika sesuai maka disimpan dan redirect lagi ke halaman awalnya tadi. Kita buat konteksnya, kita render ke grid HTML. Kita coba buka grid HTML yang tadi saya sudah jelaskan grid HTML. Kemudian lanjut ke list. Nah, ini menampilkan ke list HTML. Pengennya ke list HTML ini mengambil semua
dari produk. Kita ambil semua, kita inisialkan dengan nama produk. Nah, kita ambil data-data dari produk yang dimana kolomnya bernama di produk, nama produk, dan sebagainya, untuk ditambahkan di halaman list.html. Kemudian dibuat oleh Cerut dari Django, dan ini code yang saya buat secara manual. Lanjut ke ini selanjutnya. Nah, sepertinya sudah selesai. Kita dari awal ambil data dari API sudah, buat database juga sudah, simpan produk ke database dari URL sudah, buat halaman untuk menampilkan data juga sudah, menampilkan yang bisa dijual saja sudah, membuat fitur CRUD, create, update, delete sudah, menambahkan tambah dan edit jika belum diisi dan belum berubah angka, membuat konfirmasi untuk data yang mau dihapus. Nah, framework juga sudah digunakan, yakni menggunakan Django dengan memanfaatkan serializer. Database juga sudah, RDBMS menggunakan MySQL. Oleh karena ini untuk saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada saran, kritik, saya terbuka. Dan saya ingin coba belajar terus hal-hal baru. Terima kasih. Selamat pagi.